Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang adaptasi fisiologi dalam keadaan puasa. Anggota kelompok kami yaitu ada Zumratul Fariha, Nuratul Bahiro, Hawin Iza, Audi Ikvina, Syafa Nuril, Indra Mukti, Azril Maulana, Zaki Arya, M. Airlangga, Ubaidil Wadud, Muhammad Alan, Nur Syahidah, Muhammad Haris, Uwais, Muhammad Abdul Latif, Irma Binti, Arina Dinana, Muhammad Nabil, Sofia Hana, Audi Melia, Shalsabila Zuraida Ahmad, Farah Talita Zuhro, Febri Aulia, Harisma, Aisyah Fatin. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian puasa, perubahan fisiologi saat puasa, hormon yang berperan saat puasa, manfaat puasa dalam fisiologi, perubahan fungsi organ tubuh saat puasa, dan metabolisme tubuh saat puasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama puasa untuk puasa sendiri secara fisiologis merupakan asupan makanan dan minuman yang dibatasi. Lalu lama puasa berpengaruh pada adaptasi fisiologis tubuh selama puasa. Next. Asupan pada tubuh. Jadi di sini ada dua, asupan makanan dan asupan cairan. Pada asupan makanan, tubuh membutuhkan asupan makanan yang untuk memproduksi energi dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Lalu asupan cairan yang dimana tubuh membutuhkan asupan cairan untuk mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh seperti keadaan normal. Baik, selanjutnya eh, perubahan fisiologi saat puasa. Perubahan fisiologi saat puasa ada penurunan asupan cairan ataupun dehidrasi dan juga penurunan tekanan darah. Dari dehidrasi itu sendiri, puasa itu menyebabkan penurunan asupan cairan. Jadi setelah itu akan terjadi peningkatan osmolaritas darah untuk merangsang hipofisis posterior, di mana fungsinya hipofisis posterior itu untuk menghasilkan hormon ADH. Hormon ADH ini sendiri untuk meningkatkan kepekatan dalam sel tubulus proksimal dan tubulus distal dari ginjal, kemudian akan menyebabkan terjadinya peningkatan reabsorpsi dan kemudian akan terjadi produksi air dengan volume sedikit dengan konsentrasi tinggi. Jadi makanya saat puasa kita merasakan dehidrasi. Kemudian ada juga penurunan tekanan darah. Mengapa dapat penurunan tekanan darah? Jadi dari dehidrasi itu sendiri akan merangsang ginjal untuk memproduksi renin melewati jalur renin, angiotensin, aldosteron atau RAA, kemudian untuk diubah menjadi hormon aldosteron. Aldosteron itu sendiri untuk mengatur tekanan darah dan elektrolit. Tekanan darah akan merangsang baroreseptor di arteri karotis dan atrium kanan, kemudian akan terjadi vasokonstriksi sistemik ataupun gangguan dari arteri ke ginjal. Nah, keadaan di sini akan menimbulkan GFR atau glomerular filtrate rate sehingga produksi urin juga akan berkurang. Baik, selanjutnya adalah manfaat puasa dalam fisiologi. Yang pertama, yaitu melancarkan proses pencernaan dan memudahkan penyerapan dari sari-sari makanan. Kemudian yang kedua, membersihkan racun yang tertumpuk di dalam tubuh atau racun yang baru masuk melalui makanan yang terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, yaitu puasa adalah alat untuk meremajakan dan mengembalikan vitalitas pada berbagai macam sel dan jaringan dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk cara pengobatan yang manjur dan paling sedikit risikonya adalah mengobati berbagai macam penyakit yang terus berkembang.
Untuk hormon yang berperan saat puasa, yang pertama yaitu hormon grelin memberi sinyal lapar akan naik. Yang kedua itu hormon leptin. Nah, dia itu yang memberi sinyal rasa kenyang akan turun. Setelah terbiasa berpuasa, hormon grelin akan turun dan leptin naik sehingga tubuh itu tidak mudah merasa lapar. Yang ketiga itu hormon insulin yang berperan dalam mengubah glukosa dari makanan untuk disimpan sebagai cadangan energi. Nah, saat puasa, produksi insulin itu akan berhenti dan hormon ini akan memberi perintah agar liver itu tidak menyimpan glukosa. Next. Yang keempat yaitu hormon HGH. Puasa itu dapat membantu mempertahankan kadar glukosa darah dan insulin secara stabil sehingga dapat mengoptimalkan kadar HGH yang dapat membantu pertumbuhan tubuh, metabolisme tubuh, pertumbuhan kekuatan otot, serta mengurangi resiko obesitas dan penyakit kardiovaskular. Baik, selanjutnya metabolisme tubuh saat puasa. Nah, metabolisme tubuh saat puasa itu berbeda-beda tergantung lamanya waktu kita berpuasa. Nah, tubuh itu bisa dikatakan berpuasa itu setelah 8 jam kita tidak makan, di mana saat itu usus selesai menyerap gizi. Pada kondisi normal, glukosa dari makanan yang kita makan akan disimpan di hati dan otot sebagai sumber utama. Setelah kita makan, tubuh itu akan membakar glukosa dari makanan yang kita makan sebagai sumber utama. Nah, setelah glukosa habis, dalam waktu 8 jam kita tidak makan, tubuh akan menggunakan lemak dan memecahnya menjadi asam lemak untuk menjadi energi selanjutnya. Nah, ketika tubuh memecah lemak menjadi asam lemak menjadi energi, di sisi lain tubuh juga akan memproduksi keton sebagai energi cadangan untuk jaga-jaga ketika lemak dalam tubuh kita itu habis. Terus itu tubuh itu akan terus menggunakan lemak yang tersimpan di tubuh kita itu selama 24 jam. Dan jika tubuh itu tidak juga mendapatkan makanan dalam waktu 24 jam, tubuh itu akan mulai membakar protein. Tapi penggunaan protein sebagai sumber energi ini kurang baik karena protein yang dipecahkan kan berasal dari otot. Sehingga jika pembakaran protein ini terus berlanjut secara terus-menerus itu akan membuat otot semakin lemah dan mengecil. Next. Puasa di negara kita kan sebagian besar kan hanya dilakukan selama 13 sampai 14 jam. Nah, pada waktu ini tuh tubuh akan mulai kehabisan glukosa dan akan menggunakan lemak sebagai energi selanjutnya. Jadi metabolisme tubuh ketika kita berpuasa itu tidak sampai pemecahan protein. Sehingga metabolisme yang terjadi saat kita puasa itu justru bermanfaat bagi tubuh karena bisa membantu penurunan berat badan dan kolesterol darah. Nah, penurunan berat badan ini yang sehat itu dapat membantu mengontrol diabetes dan menurunkan tekanan darah. Kolesterol yang terkontrol pun juga dapat menurunkan sindrom metabolik seperti jantung koroner, darah tinggi, dan sebagainya. Next. Lalu untuk perubahan fungsi organ tubuh saat puasa, di sini organ yang berperan ada lambung, usus halus dan usus besar, dan pankreas. Untuk lambung sendiri, produksi asam lambung menurun ketika lambung kosong. Hal ini mencegah terkikisnya dinding lambung oleh asam karena tidak adanya makanan yang diolah. Pengikisan dinding lambung merupakan penyebab utama terbentuknya luka lambung. Lalu untuk usus halus dan usus besar, di sini proses penyerapan zat gizi dalam usus halus itu berkurang. Usus sendiri hanya bergerak secara rutin setiap 4 jam, sementara itu usus besar menyesuaikan penyerapan cairan dari ampas makanan untuk menjaga keseimbangan cairan. Lalu pankreas, pada kondisi normal, organ pankreas menghasilkan hormon insulin untuk mengangkut glukosa dari makanan menjadi cadangan energi. Selama puasa, produksi hormon ini menurun karena tubuh tidak mendapatkan asupan glukosa dari makanan. Next. Lalu untuk referensinya, di sini kami yang pertama menggunakan Sherwood, yang kedua menggunakan Guiston, lalu yang terakhir share the whole human physiology. Next.
Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.